Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again. Jadi kita masih di atas becak. Dan setelah dari beberapa lokasi, kita langsung menuju lokasi utama, yaitu Keraton Ngayogyakarta. Nah, untuk lokasinya itu ternyata dari alun-alun lor itu tuh gak jauh, deket banget. Jadi sama parkiran motor yang aku taruh itu tuh kayak sebelahnya gitu. Cuman kita harus muter untuk sampai ke pintu masuk atau loket wisata yang memang disediakan di Keraton Ngayogyakarta ini. Nah, untuk tiket masuknya itu harganya Rp15.000 per orangnya. Dan di sini kita bisa langsung masuk dan melihat kondisi dari sekitaran balai-balai atau balai apa ya namanya. Pokoknya itulah sebuah gedung ruangan di depan keraton. Nah, di sini sebelah kiri kalian bisa lihat ada beberapa ibu-ibu atau abdi dalam perempuan mungkin ya yang sedang ngobrol-ngobrol dan membuat batik. Jadi di sini kita bisa melihat proses pembuatan batiknya gitu. Nah, di sini juga bisa menyewa tour guide atau orang-orang yang akan memberikan atau menceritakan beberapa kisah-kisah di balik bangunan keraton ini dan juga apa aja sih yang ada di keraton ini gitu. Untuk tour guide-nya biasanya sih harganya sekitaran 100 ribuan ya per rombongan. Kalau nggak salah itu dah setahu aku. Dan kalian bisa lihat di bangunan ini banyak sekali kereta-kereta kencana, dari keretanya Sultan Hamengkubuwono I, pangerannya, terus berikutnya yang memang dipakai oleh anggota keraton. Jadi kayak dipakai sultan-sultan pada masa zaman dahulu kala gitu. Dan banyak banget. Dan konon katanya kereta ini akan dipamerkan ketika ada kirap pusaka. Jadi setiap suro ya kalau nggak salah itu memang diadakan kirap pusaka gitu. Kayak ini dikeluarin semua. Dan di sini aku ngobrol dengan salah satu abdi dalam ketika aku ke toilet. Jadi bukan tour guide. Kayak memang ngobrol-obrolan singkat gitu, pengen tahu aja gitu kan. Salah satu hal yang menarik di sini adalah yang aku tanyain itu tentang ringin yang berada di alun-alun selatan, yang konon katanya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melewatinya dengan kondisi mata yang tertutup. Tapi kalau dari mitos-mitosnya Pak, itu kan hanya orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Nah, itu pribadi. Begini bersih macam itu bersihin mana? Bersih. Ya. Enggak. Tergantung Mbak berdoa, minta kuasa, nanti Tuhan mengabulkan, bisa lulus masuk. Oh, gitu. Berarti kalau belok-belok akan banyak ujian gitu ya. Nanti kalau bagian bersih, kalau nggak berdoa sama Tuhan minta ya, gini aja. Ini dekat Pak sini itu Mbak. Banyak orang nggak mau satu bis, kira-kira dapat ada 5 atau 10 gitu. Nah itu kalau sini kehancuran. Untuk kehancuran kalau punya ilmu ya toh, masuk tengah-tengah itu cuma ilmunya hilang. Gitu. Jadi kayak ibarat punya susuk itu lewat situ. Ya, itu. Kayak untuk pembersihan gitu ya Pak ya. Pembersihan. Itu. Kalau sana mencari rezeki dan macam-macam. Dari itu banyak orang nyoba itu. Jadi intinya di alun-alun lor itu ketika kita bisa melewati 2 pohon beringin kembar itu kita bisa melebur segala keburukan yang ada dalam diri kita. Atau kayak pembersihan gitu. Sedangkan di alun-alun selatan itu tempat dimana kita berhajat. Ya untuk kurang lebihnya seperti itu. Kalau menurut aku apapun itu kita sandarkan kepada Tuhan kita. Jadi tanpa perantara apapun. Kalau Islam ya kita berdoanya ketika waktu kita sholat. Ya kalau aku sih begitu. Tapi kalau untuk senang-senang bolehlah dicoba-coba ya gak sih? Kalau untuk keraton itu kayak dibuka untuk acara-acara tertentu aja ya Pak ya? Ya itu pintu itu ada pintu toh. Iya. Itu biasanya buka karena ada direnovasi. Tutup. Itu ceritanya kayak ini kan dulu kerajaan Mataram ya Pak ya? Terus pecah jadi Solo, kakak, Neng Riki. Jogja, ya,
kakak dulu sama Banda aku begini ya. Adik sama Banda nggak mau. Adiknya lari dari Solo ke Jogja tahun 1796 berdiri Keraton Yogyakarta ini. Namanya gedungnya apa nih Pak? Yang ini Pak? Bangsa Pagelaran. Bangsal Pagelaran. Itu 1 tahun untuk upacara Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, atau bulan 1 Muharram. Nah, kereta itu untuk kirap-kirap lateng di pasar Beteng itu. Di dulu itu tiang-tiang ini dulu sama atapnya itu semuanya dulu dari bambu. Dari bambu pertama kali 1796. Lantai itu juga dari pasir. Nah ini Mbak, yang hijau merah itu ada artinya juga. Yang merah itu agama Buddha. Yang Di hijau. bawahnya itu Islam, Al-Qurannya. Al-Quran, Islam. Yang merah itu bunga keratai agama Buddha. Yang atas sendiri merah itu bunga itu Hindu. Jumlahnya ada 64 seperti umur Nabi Muhammad. Yang ini toh Pak, tiang Yang ini kecil-kecil hijau ini toh? Ini yang bawah merah itu Al-Qurannya, melambangkan agama Islam. Mengapa Islam di bawah? Yang bawah itu karena untuk pondasi yang kokoh. Kalau Islam itu hancur semua. Nah itu, itu untuk pondasi yang nomor 1 agama Islam yang kokoh. Maka dibakar di bawah untuk menyangka itu. Dari obrolan singkat dengan salah satu abdi dalam yang mengabdi di Keraton Ngayogyakarta ini selama 30 tahun, aku rasa cukup untuk menambah sedikit wawasan dan pengetahuanku tentang sejarah di balik megahnya Keraton Ngayogyakarta yang memiliki sekitaran 3.000 abdi dalam dan masih berfungsi sampai saat ini. Jadi bangunan ini masih terus berfungsi dari tahun 1756 hingga saat ini. Dan videonya akan aku sambung di next part karena ada salah satu ruangan pameran yang memang menjadi alasan kenapa tiket masuk ke area keraton ini lebih mahal dibandingkan hari-hari kemarin. Kita akan sambung di next video. Tetap stay di My Daily Vlog. Jangan lupa support videonya dengan tombol like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di next video dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.